Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semua sehat di rumah? Amin. Haleluya. Saya percaya semua sehat di rumah. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 6, 7 dan 8. 1 Timotius pasal 6 ayat 6, 7 dan 8. Sudah Bapak Ibu semua di rumah? Siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, dan kita akan membaca. Oke, saya akan bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 6, 7 dan 8. Saya ulangi sekali lagi. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Kita tekun mengerjakan firman, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Haleluya. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan yang pasal ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, kalau kita datang ibadah, kita datang dengan segenap hati, ya, datang ibadah memuji menyembah Tuhan, dan kita pulang kita puas, ya, karena apa? Tuhan yang memuaskan kita, Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau datang ibadah dengan berbagai macam pemikiran yang salah, ini yang pulang kita kembali kita akan kecewa. Karena apa? Kita mencari keuntungan dalam ibadah itu. Ya, kalau kita datang dengan pemikiran yang salah, ya, ini salah. Karena apa? Ibadah itu akan memberikan rasa cukup, rasa penuh dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bisa membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memuji, datang memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita datang ibadah, kita hanya datang lihat, mau ketemu teman, mau ketemu orang, mau ketemu siapapun di dalam gereja, saudara pulang akan dengan kecewa. Kenapa? Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan, itu tidak akan terjadi. Nah, kita akan kecewa. Ya, kalau orang kecewa, pulang dia bisa banting apa aja di rumah. Handphone pun dia banting, dia lempar, karena kecewa. Saya pikir datang ibadah saya bisa makan yang banyak, saya bisa dapat duit, saya bisa dapat ini, saya bisa dapat itu. Nah, ternyata tidak. Kenapa? Datang kita cari Tuhan, bukan datang kita cari makan dalam ibadah, bukan datang kita cari duit dalam ibadah, tapi kita datang bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, pasti Tuhan puaskan kita. Amin. Nah, ini jadi kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita melangkah dengan pasti, kita berjalan dengan pasti bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang sendiri memelihara kita. Nah, kalau Tuhan yang pelihara kita, siapa yang bisa rebut itu daripada kita? Karena sukacita Tuhan yang Tuhan berikan itu tidak bisa direbut oleh apapun juga kalau kita sendiri tidak membuangnya. Kenapa saya bilang kita sendiri tidak membuangnya?
Kenapa kita menukarkan dengan kekecewaan? Kita menukarkan dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Sukacita yang Tuhan berikan itu sukacita yang luar biasa. Tidak bisa kita tukarkan dengan apapun. Tidak bisa kita beli dengan duit. Seberapa banyak pun duit kita tidak bisa beli sukacita itu. Kalaupun ada, berarti kita enggak kebagian. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita perhatikan di dalam Filipi 4 ayat 11. Di situ dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal." Dalam segala perkara, dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik di dalam hal kenyang maupun di dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, ayat 13 dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku." Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita bawa setiap perkara kita, masalah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita serahkan sama Tuhan. Kita di situ dikatakan apa? Dapat kutanggung di dalam Dia. Berarti apa? Tuhan sendiri yang mengurus kita. Amin. Tuhan sendiri yang mengangkat setiap masalah kita. Tuhan sendiri yang memberkati kita. Tuhan sendiri yang memelihara kita. Nah, kalau Tuhan sudah janji Dia pelihara kita, kenapa kita takut hari-hari ini dalam menghadapi hidup ini? Nah, Tuhan hanya butuh kita melekat dengan Tuhan. Kita ada dekat dengan Tuhan. Karena firman Allah berkata, "Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di sini dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita membawa setiap masalah kita serahkan setiap persoalan kita, Tuhan yang menanggung persoalan kita. Dan Tuhan memberikan apa? Damai sejahtera. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan sukacita. Dan Tuhan memberikan kekuatan dalam kita untuk menghadapi segala situasi. Bahkan hari-hari yang sukar sulit pun Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melekat dengan Tuhan. Ya, melekat. Jadi kalau kita melekat dengan Tuhan, kemanapun Tuhan pergi, kemanapun kita pergi, Tuhan ada beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Dan kenapa kita melekat? Ketika kita mau buat kejahatan, Tuhan tegur kita, jantung kita mau copot. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga Pak, kita sadar dan kita kembali pada jalur yang benar. Pada jalur yang benar. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah dengan pasti. Melangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak perlu takut apapun juga. Ya, karena apa? Di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Coba perhatikan ayat 11. Di situ dikatakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan apa? Tuhan melatih kita. Nah, Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan kasih ini. Jadi apa? Kita belajar mencukupkan diri. Apa yang ada pada kita, ya cukuplah. Ya, belajar mencukupkan diri. Berarti apa? Bekerja. Ya, berusaha. Nah, kita menikmati. Ketika itu kita sudah dapatkan dan kita bisa menikmatinya.
Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Berarti apa? Dia sudah belajar. Rasul Paulus belajar, dia belajar dan belajar, ya, mencukupkan dirinya, dan dia tidak bergantung kepada siapapun, dia bergantung sama Tuhan, dia melekat sama Tuhan, dan dia tidak bergantung kepada manusia. Bergantung pada manusia kita akan kecewa. Ketika orang itu tidak punya duit, kita butuh duit, datang kita minta, dia bilang tidak ada duit, saya memang tidak ada duit. Berarti apa? Kita pulang dengan kecewa. Kita memberikan satu pengharapan buat hidup kita, buat diri kita, bahwa kita datang kita akan mendapatkan, dan ternyata kita tidak dapat. Kenapa itu? Akan kecewa. Akhirnya mulai mengeluarkan hal-hal yang buruk, kata-kata yang buruk, mulai maki-maki dan segala macamnya. Sumpah serapah keluar dari mulut kita. Dan ini tidak boleh terjadi. Apalagi kita menyatakan diri kita sebagai anak Tuhan. Karena kekecewaan kita mulai maki orang. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita mendoakan, kita memberkati. Kalau kita tidak dapat, ya sudah, kita berharap sama Tuhan. Jangan berharapkan kepada manusia. Hanya yang kita dapat kalau kepada manusia, hanya kekecewaan yang kita dapatkan. Nah, bersandar sama Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, pasti kita akan menikmati, ya, segala yang terbaik. Sukacita Tuhan ada dalam hati kita. Kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, kalau Tuhan ada beserta dengan kita, kita akan menikmati semuanya. Ya, sukacita Tuhan ada dalam hati. Yang kita cari apa? Orang yang punya banyak duit cari apa? Sukacita Tuhan. Ya, dia pergi ke luar negeri, dia pergi keliling dunia, dia cari apa? Sukacita yang dia cari. Karena sudah bekerja sepanjang tahun, dia mulai atur waktu untuk jalan-jalan. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di mana-mana. Kita mau sampai ujung bumi manapun, tidak ada. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia, nah Tuhan akan memberikan sukacita itu penuh dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang tidak perlu kita bayar, semuanya gratis. Semuanya Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Hanya bagaimana kita menyempatkan diri, mempersiapkan diri, membawa diri kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menjadi melekat bersama Tuhan. Amin. Menjadi melekat bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan lagi di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan baik-baik di sini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan mau supaya kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Asal bisa kita makan, asal kita bisa minum, asal bisa kita pakai, semuanya luar biasa. Amin. Nah, terus di situ dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan buat kita. Ya, Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan
membiarkan engkau. Berarti apa? Tuhan peduli dengan kita. Tuhan peduli dengan kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang terburuk dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita mengalami pun, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena ketika tidak ada jalan, Dia membuka jalan baru buat kita. Ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Di samping kiri gunung, di samping kanan gunung, di depan laut. Apa yang terjadi? Tidak ada jalan. Di belakang musuh semakin dekat dan semakin dekat dan semakin dekat. Ketika Tuhan buka jalan buat mereka, Tuhan berikan jalan yang terbaik buat mereka. Laut terbelah dua dan mereka boleh berjalan di dasar laut, ya, di tanah yang kering. Firman Allah berkata, di tanah yang kering mereka melangkah sampai kepada seberang. Kenapa? Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang menuntun mereka. Kalau Tuhan yang memimpin dan menuntun, gak perlu kita takut, gak perlu kita khawatir dalam hidup ini. Berarti apa? Tuhan yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita, kenapa kita mesti bingung? Kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita mesti takut dalam menghadapi hari-hari ini? Percayakanlah hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Nah, dan kalau sudah percayakan sama Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Jangan ambil apa yang sudah kita serahkan sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah serahkan masalah kita kepada Tuhan, berarti apa? Itu bukan menjadi masalah kita lagi, sudah menjadi masalah Tuhan. Dan Tuhan tahu bagaimana untuk menyelesaikan. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita melekat dengan Tuhan. Ya, orang melekat itu menjadi satu dengan Tuhan. Ya, kalau menjadi satu dengan Tuhan, kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan beserta dengan kita. Ya, kemanapun kita bergerak, Tuhan ada beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ dengan kita. Kenapa Tuhan peduli dengan kita? Ya, orang-orang yang takut akan Dia, Tuhan peduli. Anak-anak Tuhan, Tuhan peduli. Oleh sebab itu, kita yang menyandang nama sebagai anak Tuhan, mari kita jaga hidup kita, membawa hidup kita untuk melekat dengan Tuhan, melekat menjadi satu dengan Tuhan. Ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan akan membawa kita, membuat kita berhasil dalam segala hal. Amin. Tuhan yang akan membuat kita berhasil, bukan kita yang mampu untuk membuat diri kita berhasil, tetapi segala sesuatu ada peran Tuhan di sana. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan dalam segala hal, apapun juga yang kita kerjakan, apapun bisnis, apapun yang kita mulai, mari ajak Tuhan, berdoa, minta Tuhan tolong, minta Tuhan pimpin dalam setiap langkah bisnis yang kita ambil, sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang mengalami keuntungan besar. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan siapa-siapa. Ini udah gak ada duit. Jangan teriak gak ada duit. Andalkan Tuhan, berdoa, serahkan sama Tuhan. Hari ini Tuhan, saya udah gak ada duit. Saya percaya Tuhan memberkati saya. Selesai. Dan biarkan Tuhan yang mengurus kita. Ya, kalau Tuhan yang mengurus berarti apa? Semuanya beres. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Hanya bagaimana kita mau belajar untuk tunduk, untuk taat. Nah, ini yang berat. Kadang kita manusia maunya cepat,
instan, tidak mau melewati proses. Ya, kita mau hari ini, saat ini kita butuh, harus kita dapatkan saat ini. Kita tidak mau melewati proses. Segala sesuatu itu ada proses. Supaya apa? Tuhan mau supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bukan lagi menjadi anak-anak gampangan, tapi menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Nah, kalau anak gampangan kan tinggal begini aja. Ya, tinggal begini aja. Minta. Tetapi bagaimana Tuhan mau supaya seperti Rasul Paulus katakan apa? Aku tahu bagaimana kelaparan, aku tahu bagaimana kekurangan, aku tahu bagaimana kelimpahan. Nah, di situ dikatakan, coba kita perhatikan baik-baik. Ya, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun, ayat 7, ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, kita tidak datang membawa segala sesuatu. Ya, kita lahir, kita dengan telanjang, kita tidak membawa sesuatu apapun juga. Ya, dan semua Tuhan sediakan buat kita untuk apa? Untuk kita nikmati, untuk kita mempertahankan hidup ini, sehingga apa? Kita mulai bertumbuh dari hari ke hari, semakin hari semakin kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ada proses Tuhan. Nah, di situ dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, kalau kita kembali ke Filipi tadi, di situ dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar, Filipi 4 ayat 11, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apapun keadaan itu baik, apa itu keadaan itu sukar, apa itu keadaan sulit, apa keadaan yang sangat-sangat sulit sekalipun. Dan di sini Rasul Paulus katakan bahwa sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, ini yang luar biasa. Nah, hari-hari ini kita mau belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Tidak perlu kita mengeluh. Karena ketika kita mulai mengeluh, kita tidak percaya sama Tuhan. Amin. Orang yang mengeluh adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Gak perlu kita mengeluh, tetapi kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, duit saya sudah habis. Tuhan, makanan saya sudah habis. Tuhan, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Tidak perlu kita mengeluh. Tidak perlu kita, aduh, duit udah habis. Gak perlu. Serahkan sama Tuhan. Tuhan mau kita serahkan, mempercayakan itu sama Tuhan. Ketika kita mempercayakan sama Tuhan, dan kita akan lihat mukjizat-mukjizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, kalau Tuhan bilang Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kita, kenapa kita mesti takut? Jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu. Percaya sama Tuhan. Karena apa? Kita melangkah bersama Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Tidak perlu kita takut. Tetapi serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan percayakanlah hidup kita sama Tuhan. Seluruh hidup kita sama Tuhan. Nah, ketika kita melakukan itu, kita akan lihat hal-hal yang ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, ini di sini dikatakan bahwa ayat 13 itu dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Nah, kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, segala perkara kita serahkan. Kita bawa masalah kita, persoalan kita, bisnis kita, usaha kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Setiap saat kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini masalah saya, ini bisnis saya mau mulai dalam bisnis saya mau mulai dalam usaha saya mau mulai dalam pekerjaan saya. Mari Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan pimpin sehingga saya bisa berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang harus kita kerjakan.
bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita, kita mau semua. Ya, bahkan orang lain punya pun kita mau. Itu kalau sesuai keinginan kita. Tetapi kalau sesuai keinginan Tuhan, berarti kita tahu apa ya Tuhan kerjakan. Kalau kita dapat 10 ya, itu berkat kita. Kalau kita dapat 100 ya, itu berkat kita. Ini bersyukur saja, jangan mengeluh. Aduh, saya dapat hanya 10 saja, saya masih kurang ini. Nggak perlu kita mengeluh, bersyukur. Nah, Tuhan mau melatih kita untuk apa? Selalu bersyukur dalam segala hal. Ya, Rasul Paulus katakan dia tahu, dia mengerti apa itu kekayaan, apa itu kaya, apa itu kurang, apa itu kelimpahan, apa itu sengsara. Dia ngerti, dia sudah mengalaminya. Bukan hanya dia mengerti kata orang, tetapi dia mengalaminya. Nah, sepanjang hidup kita, saya percaya kita mengalami proses demi proses sampai pada hari ini. Nah, proses demi proses ini seharusnya membuat kita menjadi dewasa. Sehingga apa? Kita bisa berpikir, oh kemarin saya tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan tolong saya. Tuhan bawa saya keluar dari setiap masalah, persoalan yang seharusnya saya tanggung, tapi Tuhan meluputkan saya. Nah, ini yang harus kita syukuri. Jangan kita ngomel sama Tuhan, jangan kita marah sama Tuhan. Tuhan gak salah apa-apa, kita yang marah. Ya kita yang salah, kita yang marah sama Tuhan. Nah ini kebalik. Nah kalau Tuhan sentil kita, repot maksudnya. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita sadar, kita perhatikan baik-baik. Tuhan mau supaya apa? Kita melekat dengan Tuhan. Ya, melekat dengan Tuhan. Untuk menjadi melekat dengan Tuhan itu tidak mudah. Oleh sebab itu mari bawa diri kita, ya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan mulai melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, andalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita melakukan itu, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Tuhan sendiri yang akan berikan kelegaan. Setiap masalah, persoalan, beban apapun juga yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan tidak mau kita tanggung sendiri, tapi Tuhan mau supaya kita bawa dan kita serahkan sama Tuhan. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, percayakanlah Tuhan yang mengurusnya. Dan itu bukan menjadi bagian kita, tetapi itu sudah menjadi bagian Tuhan. Nah kalau kita sudah mempercayakan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Dan biarkan Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa dan pemulihannya atas hidup kita. Amin. Nah oleh sebab itu hari-hari ini tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu, tetapi mari buka hati dan percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Perkara-perkara apapun yang sukar sulit, tidak ada yang sukar sulit di hadapan Tuhan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Nah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Kita serahkan setiap persoalan masalah kita dalam tangan Tuhan. Nah, Tuhan sendiri yang akan meluputkan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Bawa hidup kita, bawa setiap masalah kita, bawa setiap persoalan kita dalam tangan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu untuk mengelola setiap masalah dan persoalan. Tetapi ketika kalau kita bawa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Saya minta Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dan berdoa dengan Tuhan. Serahkan apapun juga, serahkan setiap masalah kita,
Serahkan setiap persoalan kita, serahkan setiap bisnis kita, usaha kita, apapun yang kita kerjakan, mari kita serahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang beracara. Ketika Tuhan yang beracara dalam hidup kita dan kita tahu satu hal, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Bapa, terima kasih, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau dengar setiap apapun juga yang kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau lawat kami semua. Engkau lawat kami semua Tuhan. Engkau jangkau kami semua Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh haleluya, glory haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya, oh, haleluya.
menyembah Kau, kami memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa. Glory, haleluya, glory bagimu, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami membawa setiap masalah dan persoalan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami membawa setiap bisnis dan apa usaha kami, mata pencaharian kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Kami mau melekat kepada Engkau. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu di dalam nama Yesus. Berkati kami dan urapi kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Sampai selesai berbicara, tapi Engkau Allah terus berbicara dalam hati kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kami boleh kami melekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau telah pulihkan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu semua. Kita akan memberikan persembahan. Mari, boleh siapkan persembahannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahan. Kita akan berdoa. Haleluya. Oke. Mari kita sama-sama kita mau berdoa. Kita angkat setiap persembahan kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami. Ada kolekte, ada perpuluhan yang akan kami bayarkan, dan juga ada persembahan-persembahan syukur yang lain. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Berkati kembali umat-Mu Tuhan, baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Baik dalam bisnis, usaha, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa.
Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami semua. Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Tuhan, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua dalam segala usaha, bisnis, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Tetap Engkau memberkati kami dan Engkau menyatakan kemuliaan dalam kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, yang berulang tahun di minggu ini pun Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau berkati mereka. Engkau telah menambahkan umur setahun kepada mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari, dan Engkau memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam studi mereka. Mari Tuhan Engkau lawat mereka Tuhan. Mereka boleh mempersiapkan diri mereka dalam ujian-ujian Tuhan di hari-hari ini, bahkan hari-hari yang ada di depan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mampukan mereka, berikan mereka roh kepintaran Tuhan, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan setiap pertanyaan-pertanyaan, soal-soal yang mereka harus jawab Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat dalam mereka, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Sekecil apapun yang mereka tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pada mereka, mari Tuhan Engkau ada beserta dengan mereka. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami Tuhan dengan kondisi hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau lindungi bangsa kami, sehingga bangsa kami luput dari hal apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami ada di dalamnya Tuhan, kami semua boleh luput Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. God bless you.